Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Quratul Ayuni dengan NIM 2004031. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS saya MK Citra Digital. Yang pertama yaitu pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital merupakan sebuah proses pengolahan dan analisis citra yang banyak melibatkan persepsi visual. Dalam proses ini memiliki ciri dan data masukan informasi keluaran dalam bentuk citra. Secara umum, istilah pengolahan citra digital digantikan sebagai pemrosesan citra dua dimensi dengan menggunakan komputer. Dalam pengertian yang lebih luas, pengolahan citra digital mencakup seluruh data dua dimensi. Citra digital merupakan barisan bilangan nyata dan kompleks yang diwakili oleh adanya bit-bit tertentu. Software yang digunakan untuk mengolah citra digital. Yang pertama yaitu MATLAB, kedua bahasa R, ketiga Jupyter Notebook atau bahasa Python. Kelebihan MATLAB yaitu powerful untuk riset besar dan sains, penerapan formula matematis yang lebih mudah dilakukan, dan biaya lisensi yang mahal. Kekurangannya yaitu sulit diterapkan di microcontroller, butuh sumber daya komputer dengan spesifikasi di atas rata-rata. Lalu kelebihan bahasa R yaitu powerful untuk riset besar dan sains, penerapan formula matematis yang lebih mudah dilakukan dan ringan seperti Python, serta gratis. Kekurangannya yaitu tidak bisa diterapkan di microcontroller berbasis C atau Python. Kelebihan Jupyter Notebook yaitu powerful untuk riset besar dan sains, gratis, memiliki banyak library. Python diprediksi jadi bahasa pemrograman wajib di masa depan, bisa diterapkan di microcontroller berbasis C atau Python. Kekurangannya yaitu library sangat banyak sehingga kita harus rajin update library. Python merupakan bahasa pemrograman yang tidak sulit dipelajari untuk pemula karena Python mempunyai struktur santap yang rapi dan mudah dipahami. Python juga mempunyai library wajib untuk pemula, yaitu nanti digunakan untuk mempermudah pengguna dalam operasi aljabar linier seperti vektor dan matriks. Lalu Pandas adalah library kedua Python, memuat sebuah file ke dalam tabel virtual menyerupai spreadsheet. Matplotlib library yang digunakan untuk menampilkan hasil analisis berupa grafik berwarna dengan lebih rapi dan menarik. Fitur Python yaitu yang pertama berorientasi kepada objek, yang kedua mudah dikembangkan dengan menciptakan modul-modul baru. Modul tersebut juga bisa dibangun dengan bahasa Python. Dan yang ketiga, memiliki tata bahasa yang mudah dipelajari. Yang keempat, didukung sistem pengolahan memori secara otomatis sehingga membutuhkan kinerja saat coding. Lalu yang kelima, memiliki banyak fasilitas pendukung sehingga ketika mengoperasikannya terhitung mudah dan cepat. Cara install Anaconda yaitu hapus semua Python di Windows, lalu Windows terpisah, dan kita mencegah konflik di masa depannya. Lalu untuk download bisa klik di https Anaconda. Setelah terinstall, buka environment dan buatlah environment baru dengan nama image processing. Cara menginstal library pada virtual environment jika tidak ada di Anaconda yaitu yang pertama, buka Anaconda Protman lewat administrator.
Lalu aktifkan environment yang sudah Anda buat dengan mengetik kode aktif nama Anda. Dan ketiga, karena library Mahutext tidak ada di Anaconda IDE, maka kita perlu menginstal manual dengan mengetik di cmd. Pengenalan nanti atau numeric Python adalah modul dasar yang bermanfaat untuk melakukan komputasi dengan Python. Paket ini menyediakan larik array multidimensi yang sangat bermanfaat untuk kepentingan pemrosesan matriks maupun cerita. Oleh karena itu, dasar mengenai paket ini perlu dibahas karena sering digunakan dalam pengolahan citra. Pengenalan larik adalah suatu wadah yang memungkinkan sejumlah nilai bertipe sama disimpan. Setiap elemen dalam larik dapat diakses dengan menggunakan indeks yang berupa bilangan bulat positif, operasi matematika pada larik, operator plus atau minus, dan silang dapat digunakan pada dua larik yang berukuran sama. Gambar yang pertama yaitu larik paling sederhana berdimensi 1, larik yang kedua berdimensi 2, dan yang ketiga larik berdimensi 3. Dasar pembuatan gambar. Metode yang digunakan OpenCV untuk pembuatan gambar berupa garis, lingkaran, persegi panjang, dan elips. Yang pertama adalah garis. Garis dibuat menggunakan CV2line menggunakan dasar seperti CV2.line atau citra, titik 2, warna, ketebalan. Lalu untuk lingkaran dibuat menggunakan CV2.circle, tutup kurung dan buka kurung. Dasar menggunakannya yaitu citra, titik 1, radius, warna. Untuk persegi panjang dibuat dengan menggunakan CV2 rectangle, kurung buka dan kurung tutup, menggunakan dasar seperti CV2.rectangle. Untuk elips atau bentuk lonjong dibuat menggunakan CV2.elips, tutup buka dan tutup kurung. Dasar penggunaannya yaitu CV.elips. Untuk poligon dibuat dengan menggunakan CV2 polyline, tutup buka dan tutup kurung. Dasar penggunaannya yaitu polyline. Teks atau tulisan. Teks dapat dituliskan ke citra dengan menggunakan view text, tutup kurung dan tutup buka. Untuk dasar pemakaiannya yaitu CV2.view text atau citra, teks, posisi, font face, font scale, dan warna. Filter pemakaian CV2.filter, tutup buka tutup kurung. Untuk pemakaiannya CV2 yaitu citra jambit kernel. Jambit bisa berupa 8, 16, 32. Jika jambit diisi dengan plus 1, maka jambit yang digunakan sama dengan jumlah bit pada argumen ke-1. Filter lolos bawah. Filter lolos bawah ini digunakan untuk meloloskan bagian frekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi. Filter ini digunakan untuk menghaluskan derau atau untuk kepentingan interpolasi tepi objek dalam citra. Filter lolos atau tinggi, filter yang digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah. Filter ini biasa digunakan untuk mendapatkan tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Filter high-pass adalah filter ini digunakan untuk menajamkan citra. Kernelnya mempunyai nilai yang tinggi pada tengahnya. Dan untuk filter penonjolan, kernel yang digunakan untuk memperoleh efek penonjolan. Ekualisasi histogram yaitu dengan intensitas terdistribusikan secara seragam pada citra, dapat digunakan untuk meningkatkan kontras sehingga citra seperti mendapatkan pencahayaan yang merata. Membuat bingkai pada citra berskala keabu-abuan. Metode copy, tutup buka dan tutup kurung diperlukan agar nilai pada hasil bersifat independen terhadap citra. Konstanta tebal menyatakan tebal bingkai dalam satuan piksel
dan disebutkan sebanyak 4 kali proses untuk membuat kotak yang berwarna hitam. Pernyataan berikut digunakan untuk memperoleh jumlah kolom dan baris pada citra. Lalu untuk membuat bingkai pada citra berwarna, yaitu perbedaan utama dengan gambar beraras keabu-abuan hanya terletak pada kotak hitam. Pada citra berskala keabu-abuan, hitam berupa besaran skalar, sedangkan pada citra berwarna berupa senarai yang mengandung 3 elemen yang menyatakan nilai ketiga komponen penyusun warna, yaitu B, G, dan R. Operasi morfologi. Morfologi adalah teknik pengolahan citra digital dengan menggunakan bentuk sketch sebagai pedoman dalam pengolahan nilai dari setiap pixel dan citra digital. Hasil diperoleh melalui proses perbandingan antara pixel yang bersesuaian pada citra digital masukkan dengan pixel tetangganya. Operasi morfologi bergantungan pada urutan kemunculan dan pixel, sehingga teknik morfologi sesuai apabila digunakan untuk melakukan pengolahan binary image dan grayscale dengan mengatur atau memilih ukuran dan bentuk dari matriks kernel scattering elemen yang digunakan, maka kita dapat mengatur sensitivitas operasi morfologi terhadap bentuk tertentu spesifik pada citra digital masukan. Macam-macam operasi morfologi, yaitu yang pertama dilasi. Dilasi adalah proses penggabungan titik-titik latar menjadi dari bagian objek berdasarkan structuring elemen yang digunakan. Erosi merupakan proses penghapusan titik-titik objek menjadi bagian dari latar berdasarkan structuring elemen yang digunakan. Sedangkan untuk opening, proses erosi yang diikuti dengan dilasi. Dan sedangkan closing, proses dilasi yang diikuti dengan erosi. Main filter. Main filter merupakan salah satu filter linear yang berfungsi untuk memperhalus dan menghilangkan noise pada suatu citra yang bekerja dengan menggantikan intensitas nilai pixel dengan rata-rata dari nilai pixel tersebut dengan nilai pixel-pixel tetanggaannya, dan jumlah pixel tetangganya yang dilibatkan tergantung pada filter yang dirancang. Tahapan perbaikan citra dengan menggunakan metode Gaussian filter dan Mean filter. Yang pertama, input citra. Pada tahap ini, citra hasil kaptur dari kamera atau foto dimasukkan untuk dijadikan citra training, dan citra diambil sebanyak 5 data dengan foto tangan. Jika citra akan diproses dengan Gaussian, maka akan masuk pada Gaussian. Jika tidak, akan diproses dengan Mean. Lalu untuk Gaussian text, pada tahap ini citra yang bernoise akan dipilih jika akan diproses dengan Gaussian filter yang nantinya akan menjadi bahan untuk dilakukan pengolahan. Lalu yang ketiga ada proses Gaussian. Proses Gaussian ini citra yang telah dipilih untuk diproses ke Gaussian filter, kemudian dilakukan proses perbaikan citra dengan menggunakan metode Gaussian filter. Lalu untuk hasil Gaussian, citra yang telah diproses dari Gaussian filter akan menampilkan hasil dari proses Gaussian filter. Lalu untuk proses Mean, pada tahap ini citra akan bernoise dan akan diproses dengan menggunakan Mean filter yang kemudian akan ditampilkan hasilnya di Mean. Hasil Mean pada tahap ini adalah menampilkan hasil dari citra yang telah diproses dengan menggunakan Mean filter. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.